Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di channel Pejuang PPPK. Lanjutin yang kemarin, kita akan lanjut bahas manajerial komunikasi. Udah part 3 aja nih. Yang belum nonton part 1-2 ada di playlist manajerial komunikasi ya. Bisa dicek di playlist kita di channel Pejuang PPPK tentunya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Sampai soal berapa ya? Nomor 11. Saya adalah karyawan baru dalam sebuah perusahaan swasta. Banyak hal yang saya tidak ketahui tentang perusahaan tersebut. Hal yang akan saya lakukan adalah, apa nih yang harus kita lakukan sebagai seorang karyawan baru yang belum banyak tahu tentang perusahaan tersebut? A. Diam saja sambil melihat bagaimana teman saya bekerja. Ini diam dan mengamati ya. B. Aktif bertanya kepada teman saya yang telah lebih dulu bekerja di perusahaan. Ini aktif ya, kayak tanya duluan ke teman-teman yang udah duluan bekerja di situ. Jangan tanya kok bisa punya teman ya. Di sini kasusnya dia punya teman di situ. Jadi kita nggak perlu memikirkan kayak, oh kok bisa sih dia punya teman, kayak memikirkan opsi-opsi lain gitu loh selain yang disebutin di dalam soal gitu. Oke, jadi kalau opsinya bilang dia punya teman di situ, berarti dia punya teman. Udah, titik. Ya, nggak perlu pikirin yang lain-lain. Oke, siapa temennya? Kok bisa temenan? Teman dari mana? Gimana cara kenalnya? Gitu-gitu, nggak perlu. Jabatannya apa? Gitu-gitu. Nggak perlu ya, nggak perlu overthinking. Cukup pahami apa yang ada di soal aja. C. Mencari informasi sendiri dengan melihat situasi sekitar. Ini mirip sama yang A. D. Bertanya kepada atasan tentang perusahaan tersebut. Kira-kira yang mana ya yang menunjukkan kalau komunikasi kita tuh bagus? Tentu yang B. Aktif bertanya. Tapi tanyanya pada teman yang udah duluan kerja di situ. Habis itu poin berikutnya, poinnya 3 ada di mana? D. Bertanya sama atasan. Oke, next. Poin 2 ada di cari info sendiri. Mandiri ya, Bun. Terakhir A, diem aja. Oke, ini adalah indikator komunikasi level 2, di mana kita mau aktif menjalankan komunikasi secara formal maupun informal untuk meningkatkan profesionalisme ya. Kita aktif cari info. Oke, jadi cari infonya itu info buat kerja ya. Buat profesionalitas, bukan info kayak gosip terbaru atau ya gitulah rumpi-rumpi ya, nggak yang kayak gitu. Oke, next, nomor 12. Di kantor Anda belum ada kebijakan menggunakan pakaian batik di hari-hari tertentu. Nah, sebagai karyawan peduli dengan budaya bangsa, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman akrab untuk mengenakan batik pada hari Jumat. B. Mengajak teman sekantor untuk mengenakan batik. C. Mengusulkan pada pimpinan kemudian mengajak teman sekantor untuk memakai baju batik pada hari Jumat. D. Mengenakan pakaian batik sendiri. Menurut teman-teman yang mana ini? Yang menunjukkan bahwa kita peduli dengan budaya bangsa. Tentu ya C. Poinnya 4 ya. Jadi ini nggak hanya untuk diri sendiri, tapi sampai mengusulkan ke pimpinan. Artinya kita mengusulkan sebuah kebijakan baru di instansi. Kalau kayak gitu berarti level berapa ini? Level 4. Menyampaikan informasi secara persuasif nih. Persuasif di sini berarti kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu gitu. Untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama. Nah, ini yang dipersuasifin siapa? Yang dipersuasifin pimpinan kantor. Habis itu setelah bilang ke pimpinan kantor, terus ngajakin teman-teman kantor untuk memakai baju batik. Ini bertindak sebagai influencer. Kita influence teman-teman sekantor untuk pakai batik juga supaya nunjukin kalau kita tuh peduli sama budaya bangsa, bangga pakai batik gitu. Poin 3 di mana? Dari B.
ngajak temen sekantor pakai batik. Nah, kalau ini kan poinnya lebih kecil. Kenapa? Karena ini nggak ngomong dulu ke atasan. Sedangkan kalau misal pengen influence sekantor gitu, baiknya etikanya itu izin ke pimpinan dulu ya, sebagai pemangku kepentingan di kantor tersebut. Next, poin 2 di A. 2, terakhir pakai batik sendiri. Nah, ini bagus ya. Tapi ini levelnya tuh terendah, kayak level 1 tentang diri kita sendiri gitu. Karena ada opsi jawaban yang levelnya lebih tinggi, yang C ini di level 4, maka kita pilih yang C gitu. Oke, next ya. 13. Pada suatu hari, teman Anda meminta Anda untuk bertukar hari kerja karena dia akan mengadakan rencana dengan keluarga. Maka Anda A. menerima permintaan tersebut karena dia adalah teman baik saya. B. menerima permintaan tersebut karena memang kita harus saling tolong-menolong. C. menerima karena pada suatu hari nanti saya juga akan melakukan hal yang sama. D. menerima karena saya yakin dia sedang benar-benar butuh. Yang mana ya? Nih, teman-teman bakalan gimana nih kalau ada yang ngajak tukeran hari kerja? Dia mengutamakan keluarganya, makanya tukeran hari kerja gitu. Yang mana teman-teman? Yang B. Kita emang harus saling tolong-menolong ya, untuk menjaga kesolidan dan ya jaga kinerja bersama lah, supaya sama-sama optimal gitu kerjanya. Kalau balance antara kerja dan keluarga balance kan juga performanya akan semakin bagus gitu. Next, poin 3 ada di mana teman-teman? Di D, betul. Terima karena yakin dia sedang benar-benar butuh. Sama kita bisa bantu ya, why not? Next, poin 3 ada di A, diterima karena dia teman baik. Terus C ini pamrih, poinnya 1. C ini pamrih, karena kita terima karena ya kita yakin suatu saat kita juga butuh. Jadi kita mau ngelakuin itu supaya kita dapat perlakuan yang sama nantinya kalau pas kita butuh gitu. Oke, hal ini merupakan indikator komunikasi level 3, di mana kita mampu menyampaikan sesuatu informasi dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain gitu. Oke, jelas ya teman-teman? Kita ke nomor berikutnya. 14. Ketika ada rekan kerja Anda yang berperilaku tidak benar dan telah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kerja, apa yang akan Anda lakukan kepada rekan kerja tersebut? Nah, ini ada seorang rekan kerja yang jadi bahan pembicaraan, jadi bahan gosip nih guys. Karena perilakunya tidak benar. Nah, kita akan apa nih? Menasihati teman-teman yang sudah membicarakan dia. Jadi yang dinasehatin yang ngegosipin. B. memberitahukan kepada dia bahwa perilaku dia salah dan mengingatkan secara halus. C. membiarkan saja karena bukan teman dekat saya. D. membiarkan saja karena saya tidak mau ikut campur yang bukan urusan saya. Mana nih yang menunjukkan kalau kita tuh peduli sama teman? Tentunya yang betul, yang B ya, teman-teman. Kita beritahukan kalau perilakunya itu tidak baik dan mengingatkannya secara halus. Baik-baik ya, kita ingetinnya 4 mata, bukan ditegur depan umum ya. Kita ajak ngomong in private, jadi eye to eye. Jangan menjatuhkan dia di depan umum. Kalau kita mau nasihatin teman, mau negor teman, itu lebih baik dilakukan 4 mata. Supaya apa? Supaya kita jaga harga diri dia, supaya dia tidak jatuh di depan yang lain. Next, poin 3 ada di mana? Betul. Nggak cuma orang yang salah yang diomongin, tapi orang yang suka ngegosipin juga perlu dikasih tahu. Ya, bahwa biang gosip itu nggak baik. Oke? Buat yang berperilaku buruk itu salah. Yang ngomongin pun salah. Ngomongin di belakang ya ini.
yang ngomongin di belakang tuh salah. Kalau kita tahu teman kita tuh salah, harusnya tuh kita nasehatin, kita kasih tahu yang benarnya tuh gimana. Bukannya malah jadi bahan gosip, diomongin di belakang gitu. Dan karena kalau kita ngomongin dia di belakang, masalah bukannya selesai, tapi malah makin gede ya. Gak ada solusi, kita nggak ngasih solusi sama sekali ke orang yang bermasalah gitu. Jadi masalahnya akan tetap ada dan bahkan semakin besar gitu karena diomongin dan semakin banyak yang tahu kan semakin jadi trending topik. Nah misalnya malah makin gede tuh, malah makin kemana-mana, bukannya selesai gitu. Padahal harusnya kita bantu teman untuk menyelesaikan masalahnya. Next, poin 2-nya di mana? Di D. Biarin aja lah, bodo amat, bukan urusan saya gitu. Nah, ini nunjukin kalau kita tuh tidak peduli. Apalagi C nih, biarin aja, bukan teman dekat saya gitu. Jadi ini pilih-pilih. Kalau teman dekat ya dikasih tahu, kalau bukan teman ya udah terserah, bodo amat gitu. Hal ini merupakan indikator komunikasi level 3, di mana kita menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Kenapa ini sensitif ya? Karena ini tentang perilaku. Nah, kalau salah-salah, kita salah cara penyampaiannya, bisa jadi malah hubungan kita yang rusak nih. Hubungan kita sama orang tersebut nih bisa rusak kalau kita salah ngomongnya. Makanya harusnya kita omongin dengan cara, kondisi, dan waktu yang tepat gitu. Oke, next ya. 15. Anda adalah ketua tim divisi pemasaran. Anda akan memiliki beberapa anggota yang hampir semuanya dari mereka tidak berkompeten. Oh my god, enggak banget ya. Semoga teman-teman semuanya enggak gini ya, enggak akan ada di posisi ini. Punya rekan kerja tim yang kompeten itu, aduh pusing banget deh. Maka Anda A. tetap menjaga kerjasama dengan baik. B. melakukan segala sesuatunya sendiri karena anak buah tidak kompeten. C. mengajak semua anggota dan mengajari mereka. D. melakukan kerjasama dengan mereka apapun hasilnya. Pasrah banget ya. Oh, ya udahlah, pokoknya kerjasama, hasilnya mau gimana ya udahlah gitu. Oke. Ini kira-kira yang mana nih yang nunjukin kalau skill komunikasi kita bagus? Tentunya yang C. Kita libatin semuanya, kita ajakin semuanya buat kerja dan kita ajarin nih biar mereka mampu, biar mereka kompeten gitu. Next, poin 3 ada di mana? Ada di A. Tetap kita jaga kerjasamanya dengan baik. Kenapa A poinnya lebih kecil? Karena yang A ini nggak ngajarin. Jadi cuma jaga kerjasamanya, tapi nggak diajarin. Next, poin 2 ada di D. Pasrah nih apapun hasilnya. Ini kenapa lebih rendah? Karena yang A ini ada kata dengan baik, sedangkan yang D ini apapun hasilnya ya. Ini D lebih pasrah daripada yang A. Kalau yang A itu masih mengusahakan dengan baik. Terakhir tentu saja yang B. Ya udahlah, karena yang lain gak kompeten, saya kerja sendiri aja deh gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Tetap harus kita, kalau itu pekerjaan tim ya kita selesaikan bersama dong. Jangan ambil beban tim untuk diri sendiri. You gonna be tired. Kan bakal capek sendiri kalau kalian ambil beban kerja tim untuk diri sendiri. Nah, ini merupakan indikator komunikasi level 5 nih, level dewa, level tertinggi, yaitu menghilangkan hambatan komunikasi. Hambatannya apa? Hambatannya mereka tidak berkompeten. Caranya biar dia jadi kompeten gimana? Jadi, ajarin dong. Ya. Oke, that's it. Kita udah bahas soal nomor 11 sampai 15. Thank you for watching. Kalau teman-teman misalnya ada yang pengen ditambahin atau ada yang pengen dikoreksi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan dukung channel ini dengan klik subscribe. Oke, thank you very much. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.